This is Aditi Psychological Center. Welcome to Ruang Konsul. Hai Prita, apa kabar? Kabar baik, Kak Indah. Dengar-dengar suka nonton drama Korea nih? Oh iya, Paul. Sama kita ya ternyata. Apa drama Korea yang lagi ongoing ditonton? Kalau sekarang tuh aku lagi nonton Tomorrow, Our Blues, sama My Liberation's Not. Seru sih, tapi aku belum mulai nonton Tomorrow. Kalau Our Blues sama Liberation Notes aku udah mulai nonton, tapi masih episode awal-awal. Tomorrow sejujurnya belum, cuman emang udah lihat cuplikan-cuplikannya dan terlihat seru. Seru. Dengar-dengar itu kan cerita tentang seorang pria yang lagi nyari kerjaan, terus malah ketemu sama dua sosok yang sebenarnya tugasnya itu ngebantu orang dalam menghadapi suicide. Benar nggak sih? Dan ternyata mereka memang malaikat maut ya ceritanya di situ kan. Sampai merinding. Nggak, beneran malaikat maut. Jadi dua orang itu yang tiba-tiba ketemu adalah malaikat maut. Si yang pencari kerja ini, aku nggak lupa ya namanya. Kita lihat contekannya. Junwon ya. Bener nggak salah sebut ya? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih lah ya. Mohon maaf ya kalau misalnya salah sebut. Junwon itu memang lagi nyari kerja, terus dia menyelamatkanlah orang yang mau bunuh diri di pinggir jembatan sungai ya. Kalau di Korea kan drama settingnya kan jembatan, terus bawahnya sungai gitu, dan mereka suka bunuh diri lah ya di situ, terjun lah ke situ. Terus dia kena koma di situ, jadi sebenarnya bukan dia nih yang mau suicide gitu. Terus ketemulah sama dua malaikat maut ini, ditawarin kayak sama atasan di apa ya, kita nyebutnya mungkin di alam baka sana gitu ya. Jadi ini fiksi, tapi ada nyerempet tentang psikologinya juga sih terkait dengan suicide-nya gitu ya. Pokoknya intinya dia diperkerjakan lah di sana. Pilihannya kalau mau hidup ya dia harus kerja nih di sana. Oke. Nah, mungkin nih boleh tolong kakak operator, saya lupa ngasih ini ya tadi ya, komando. Nah, ini boleh digedein posternya karena kecil banget. Nah, ini ya mungkin posternya buat yang belum pada nonton nih, kurang lebih tampilannya seperti ini. Emang sekarang jadi salah satu drama yang lagi tren juga nggak sih? Lagi trending juga ya untuk ditonton. Nah, tadi Prita sempat bilang kalau misalnya drama ini tuh erat sekali kaitannya dengan topik psikologis karena ngebahas tentang suicide. Seperti yang kita tahu ya Prita ya, banyak penelitian juga survei yang membuktikan kalau khususnya 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini memang angka bunuh diri tuh meningkat sebenarnya gitu. Kemarin kita sempat baca yang di awal pandemi itu 1 dari 5 orang, terus di tengah-tengah pandemi 2 dari 5, di awal tahun 2022 ini 1 dari 2 loh. Gitu. Berarti kan si angka bunuh diri ini meningkat terus nih ya. Nah, Prita sendiri nih sebagai seorang psikolog memandang fenomena suicide yang lagi berkembang tuh sekarang gimana sih, Tak? Kalau misalnya untuk sekarang mungkin kan kita kalau misalnya ngomongin suicide biasanya tuh ada yang karena memang mengalami depresi gitu ya. Terus juga kayak sampai akhirnya mereka mungkin udah nggak tahu nih gimana caranya untuk minta tolong sama orang-orang di sekitarnya. Justru kalau misalnya bahkan aku baru belajar juga sih dari ketika nonton Tomorrow ini bahwa ternyata cara mereka untuk kayak cutting atau mungkin self harm dan anyway kalau nonton ini mesti ada warningnya trigger juga warning ya gitu. Kayaknya itu berarti ditunjukin the way. Kalau seingat aku sih tidak langsung terlihat bagaimana cara cuttingnya, tapi ketika sudah selesainya kayak darahnya mengalir, bahkan ada di satu scene tuh yang Guryong yang ceweknya ini tuh sampai bilang ketika kamu menyayat pergelangan tangan kamu itu, kamu ngerasa kayak badan kamu hangat, terus juga darah mulai mengalir, detak jantung kamu meningkat dengan cepat gitu. Jadi entah gimana dia tuh bisa benar-benar menjelaskan bagaimana posisi orang yang benar-benar udah nggak tahu, udah hopeless sama keadaan hidupnya gitu ya. Terus sampai nyayat, dan itu sensasi yang mereka rasakan ketika menyayat si pergelangan tangan itu. Mereka ingin ngerasain sakitnya gitu ya secara langsung dengan cara seperti itu yang bisa mereka lakukan. Dan dari sini pun aku belajar kayak sebenarnya itu cara mereka untuk sebenarnya aku pengen bertahan hidup, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Ini ironi ya, ingin bertahan hidup tapi nggak tahu gimana caranya, akhirnya justru memilih untuk mencoba mengakhiri hidup. Iya, jadi mungkin sebenarnya mereka nih nggak benar-benar pengen pergi dari kehidupan ini. Cuma mereka nggak tahu gimana caranya bertahan. Nah, itu pun aku mendapatkan sudut pandang lain dari drama ini dan benar-benar dimention di situ. Gitu. Jadi inilah yang bikin kayak menurut aku wow, ini cukup meng-highlight sih terkait dengan kondisi psikologi seseorang, terutama kondisi yang depresi dan pengalaman, ada juga pengalaman yang mungkin suara apa itu?
serius ya tiba-tiba. Aduh, banyak sekali nih halang rintang ini. Oke, meng-highlight sudut pandang lain ya, dari orang yang mau suicide ini gitu. Oke, nah tapi kan yang menarik di sini artinya kita melihat bahwa orang yang suicide itu bukan berarti kan banyak nih ya istilah di luar sana yang bilang katanya kalau depresi terus akhirnya terpikir bunuh diri berarti kurang bersyukur, kurang ibadah gitu. Nyatanya ada sudut pandang lain yang membuktikan bahwa ya orang suicide tuh hopeless, just hopeless gitu, nggak tahu mau ngapain lagi gitu, dan ini tuh tersampaikan dengan jelas ya lewat si drama Tomorrow tadi. Mungkin bahkan orang-orang itu tidak tahu bagaimana caranya untuk menyalurkan atau mengeluarkan ekspresi emosinya kan, makanya jatuhnya ke cara yang ya udahlah nyakitin diri sendiri gitu, melukai diri sendiri gitu, karena mereka mungkin nggak tahu nih cara untuk mengeluarkan ekspresi emosinya yang dirasain seperti apa tuh. Ya terbatas mungkin ya, atau tidak terbiasa gitu. Oke, tapi yang menarik dari drama ini sebenarnya tadi kan Prita cerita si dua sosok malaikat maut ini itu kayak kalau dianalogikan di kehidupan sehari-hari nih bisa kayak orang sekitar gitu ya yang menghadapi orang terdekat ingin suicide, terus mereka mencoba untuk menolong gitu, atau mereka mencoba untuk membantu gitu dengan caranya mereka. Nah, sebagai orang awam nih gitu ya, yang memang berada di lingkungan di mana orang-orang terdekatnya mungkin punya potensi untuk melakukan bunuh diri, apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan? Oke. Mungkin kalau misalnya orang-orang sekitar jadinya tahu gitu ya, bahwa kayaknya ada indikasi nih, bisa nih ngelakuin itu, atau pernah ngelihat ada bekasnya gitu ya. Untuk cukup sekedar hadir aja di sampingnya tuh aku rasa udah cukup. Gitu loh. Memperlihatkan bahwa ada, kamu tuh nggak sendirian. Hadir secara utuh gitu ya, untuk mendengarkan. Biasanya tuh mereka atau kita tuh nggak pengen dikasih solusi kok, sebenarnya cuma pengen didengerin aja kok gitu. Jadi ya udah hadir secara utuh. Yang penting temenin lah ya. Betul. Gitu, tunjukin ke mereka nih kalau it's okay gitu, kamu tuh nggak sendirian kok gitu. Kita ada di sini buat dengerin, buat ngerangkul gitu ya, buat nemenin gitu dan sebagainya. Oke, menarik. Terus kalau itu tadi kita bicara dari sudut pandang orang yang berada di sekitar mereka yang berpotensi untuk melukai diri ataupun suicide gitu ataupun bunuh diri. Buat orang-orang nih mungkin di luar sana juga, apalagi nggak tahu ya, tadi kan Prita juga bilang ada trigger warning sebenarnya untuk nonton drama ini gitu, karena sedikitnya kan pasti membangkitkan apa ya, dalam tanda kutip keinginan orang-orang untuk am I try gitu kan, jadi kayak nyoba kayak gue gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang mungkin berada di titik hopeless, terus kayak bingung nggak tahu mau gimana, akhirnya terfikirkan untuk melukai diri atau suicide gitu, apa sih sebenarnya yang harusnya mereka lakukan untuk mencegah bahwa, duh jangan sampai deh gitu, bunuh diri tuh bukan solusi deh kayaknya gitu kan. Apa sih yang harus dilakuin? Mungkin coba lebih untuk lihat diri sendiri juga kali ya, maksudnya untuk mengenali kenapa ya selama ini akhirnya gue tuh mencoba untuk mengalihkan ke situ. Apa sih yang akhirnya membuat gue kesana gitu ya. Betul. Mungkinkah selama ini aku ngerasanya terlalu sendiri kah gitu ya, atau mungkin emang ya aku nggak tahu aja gimana cara mengekspresikan ini, seperti yang kayak tadi aku udah bilang gitu kan ya. Karena ya mostly nggak tahu aja caranya gimana gitu. Jadi untuk aku sih biasanya kayak dialog sama diri sendiri juga kali ya. Self-talk. Iya, ketika lagi masalah yang down-nya itu gitu, apa sih yang ngebuat aku merasa seperti itu? Apakah aku udah cukup memiliki social support yang bisa bantu aku untuk menghadapi ini semua? Atau memang aku ngerasa sendiri banget gitu? Oke. Ya berarti kita emang harus balik lagi juga ya ke diri kita, bahwa apa sih sebenarnya yang kita cari gitu ya dari proses kita melakukan hal tersebut gitu. Terus mungkin kalau aku juga biasanya sih sering juga kayak nggak perlu nyampe pemikiran bunuh diri, bahkan ketika kita lagi down pun kadang hal yang justru membantu kita untuk rise up lagi itu adalah kita find meaning dari diri kita sendiri nggak sih? Kayak ini kita tuh siapa sih gitu, tujuan kita untuk hidup apa, kita tuh ada di dunia ini untuk apa gitu ya nggak sih? Ya, kayak gitu juga bisa jadinya ngenalin diri juga ya. Benar, bisa jadi semangat baru juga. Well, menarik untuk ditonton karena sejujurnya aku sudah lihat cuplikannya tapi belum sempat nonton. Sepertinya akan seru. Thank you Prita untuk sharingnya, untuk point of view-nya. Karena jujur drama Korea ini jadi salah satu hal yang hits banget ya gitu zaman sekarang. Tapi banyak orang yang mungkin hanya mayoritas mungkin cuma melihat dari sisi entertainnya, tapi sebenarnya drama Korea ini menurutku sih lagi banyak banget ngasih sudut pandang tentang kehidupan, baik secara psikologis ataupun makna lainnya yang bisa jadi pembelajaran banyak orang sih. Setuju nggak sih? Iya, setuju banget. Sip, oke Prita, thank you banget. Sama-sama Kak Indah. See you on another side. Bye.